Ya, dan kalau ini kan dari catatannya kasus pemerasan yang dilakukan pejabat Kemenaker ini jadi yang kedua kali. Karena yang pertama itu adalah kasus pemerasan terhadap tenaga kerja asing. Dan ini terhadap perusahaan. Apa yang sebenarnya harus dievaluasi? Bukan cuma soal K3-nya saja ya, tapi di Kementerian Tenaga Kerja, celah-celahnya dari regulasinya kah? Kenapa bisa eksekutif masuk ke ranah itu, Mas Denan? Saya kira ini kalau dari dua kasus dan berulang ini kan sebetulnya ada persoalan jelas ini soal besarnya kewenangan itu ya. Dan saya kira ini jelas atau ada kelemahan yang sangat mendasar. Pemerintah memang punya kemarin ya warisan dari pemerintahan Pak Jokowi atau mungkin dari Pak SBY sebelumnya itu ada platform lapor di mana masyarakat bisa melaporkan keluhan. Sebetulnya ada mekanismenya atau kemudian orang bisa komplain ke ombudsman. Tetapi itu mengapa ini tidak berjalan? Ini yang saya kira menjadi PR bagi pemerintahan sekarang. Artinya kalau ada kasus seperti ini berarti orang tidak bisa melapor. Orang mungkin takut melapor atau barangkali ada laporan tetapi tidak ada tindak lanjut gitu ya. Atau akhirnya barangkali laporannya ke KPK dan tidak ditindaklanjuti. Tapi sebelum lapor ke KPK kan biasanya orang lapor dulu ke mungkin di pengawasan atau mungkin di kementerian gitu ya, di Kemenakernya sendiri gitu. Nah, saya kira ini PR penting bagi menterinya ini Pak Yasirli ini kan bagaimana menata sistem ini agar kemudian setiap ada persoalan itu bisa diselesaikan gitu ya. Termasuk juga praktek-praktek korupsi, praktek-praktek penyuapan dalam perizinan ini yang sekali menurut saya ini rawan sekali gitu, dan itu tidak ada semacam deteksi dininya, tidak ada pengawasan, dan ini yang saya kira membuat kasus ini akhirnya terungkap menjadi seperti kita saksikan hari ini. Padahal Menaker kan sudah bikin fakta integritas untuk seluruh jajaran Kemenaker ya, itu nggak cukup menurut Anda? Jadi ini kembali ke saya, jadi ini fakta integritas ini salah satu kontribusi Transparansi Internasional. Kalau nggak salah kami menggulirkannya tahun 2001, 2002 gitu. Itu sebagai sebuah mekanisme. Celakanya kemudian dalam prakteknya itu terdegradasi gitu ya. Fakta integritas itu bukan sekedar pernyataan bersama antara pemberi layanan dan juga pengguna layanan atau konsumennya untuk bersama-sama bersepakat tidak melakukan korupsi. Saat yang sama fakta integritas itu harus membuka peluang pengawasan juga. Bagaimana memastikan yang menandatangani fakta itu mematuhi faktanya, kan harus ada pengawasan. Nah, karena ada dua kasus yang terjadi tadi itu, tadi pemerasan tenaga kerja asing, sekarang pemerasan K3, berarti ada mekanisme fakta integritas yang tidak berjalan. Jadi kalau tanda tangan tapi nggak diawasi sama aja omon-omon. Ya, kira-kira seperti itu yang terjadi gitu ya.